Oke, si Ebong lagi datang di dalam celoteh-celotehnya. Kali ini ingin menjadi seorang pengamat. Seorang pengamat untuk melihat kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengarahkan kita untuk memborong produk-produk UMKM. Salah satu solusi untuk membangkitkan kembali usaha tersebut yang kita tahu babak belur dihantam oleh COVID sehingga mengalami perlambatan ekonomi. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini kebangkitan produk dan industri kreatif lokal semakin terasa berkat kolaborasi antara entrepreneur dalam negeri dengan pemerintah. Bisa kita lihat bagaimana UMKM hingga startup yang bergerak di berbagai bidang seperti teknologi, kuliner, makanan, minuman, fashion, dan kategori lainnya semakin banyak bermunculan. Bahwa memang ini era di mana UMKM bisa mulai naik. Namun kita ketahui pandemi COVID-19 mulai memberikan dampak dan mobilitas warga. Pada akhir 2019 seluruh dunia mengalami dampak pandemi. Indonesia akhir Maret mengalami dampak pandemi. Pembatasan aktivitas sosial atau yang kita sebut dengan PSBB membuat produk-produk UMKM merosot penjualannya. Sementara pengeluaran tetap seperti beban gaji dan penyusunan aset harus juga diperhitungkan. Lalu kalau kita menyimak pernyataan Bapak Presiden, apa sih efek kalau kita memborong produk lokal kepada masyarakat? Pasti ada. Pertama, keuntungan beli produk lokal lebih baik untuk kesehatan. Jarak tempuh yang relatif dekat membuat produk lokal lebih sehat dari segi penggunaan bahan dasar, pengawet dan ketahanan. Terutama produk hasil bumi dan kerajinan, perputaran ekonomisnya akan lebih kencang. Itu yang pertama. Yang kedua, beli produk lokal lebih ramah lingkungan. Stabilitas keanekaragaman hayati Indonesia lebih terjaga karena terhindar dari eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dari pihak luar. Transportasi bahan baku, pengelolaan hingga distribusi konsumen yang lebih singkat memangkas perjalanan ribuan kilometer sehingga menghemat bahan bakar dan mengurangi pencemaran udara. Yang ketiga, harga produk lokal lebih murah, tapi ingat, berkualitas. Banyak produk luar yang bahan bakunya dari Indonesia, sebenarnya itu fakta. Kerajinan kulit dan ukiran-ukiran misalnya. Selain bahan baku, banyak juga produk yang dibuat oleh komunitas kecil dengan harga murah tapi berkualitas, dan itu banyak sekarang yang terdapat di Indonesia. Yang keempat, memperdayakan komunitas lokal, perputaran bisnis yang etis. Nah, terjadi perputaran bisnis yang saling mendukung, yang saling menguatkan. Berbagai komunitas lokal mulai dari petani, peternak, produsen hingga mereka yang turut memasarkan produk diberdayakan untuk mewujudkan sebuah brand lokal. Membeli produk lokal berarti membantu menjalankan etika bisnis yang adil bagi semua pihak, termasuk membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri dan juga berdampak meningkatkan brand lokal. Dan ingat, PDB negara juga ikut terbantu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah memborong produk lokal solusi yang diinginkan oleh masyarakat? Atau sebenarnya itu hanya solusi yang pemerintah inginkan untuk menarik PDB, produk domestik bruto? Untuk menjawab hal ini, maka pertanyaan ini kita tujukan kepada wirausaha kecil menengah, baik yang kolektif maupun wirausaha sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah benar mereka kesulitan dalam memasarkan UMKM? Sehingga butuh bantuan negara, sehingga butuh bantuan pemerintah untuk memberikan mereka akses dalam memasarkan produk mereka.
Berdasarkan amatan redaksi Heta News, dari berbagai sumber bisa ditarik benang merah bahwa untuk pemasaran produk, ingat ini, bahwa untuk pemasaran produk sebenarnya UMKM tidak mengalami kendala. Dan mereka sudah terbiasa untuk mencari jalan keluar untuk pemasaran produknya. Ya, sejak dulu kita tahu jeritan UMKM adalah soal pendanaan dan akses bahan baku. Peternak butuh bibit, petani butuh pupuk murah, pengrajin butuh akses bahan baku. Kondisi hari ini sebaliknya. Contoh, petani juga jagung menjerit. Yang mereka alami sekarang adalah harga pupuk semakin mahal, sementara harga jagung anjlok. Contoh, di Siantar jagung pipil basah dihargai 2.200 hingga 2.500. Sedangkan untuk jagung pipil kering dihargai 3.000 sampai 3.500 kilogram. Dengan harga pupuk yang melonjak, petani jagung berkata, kalau kami mau untung, berkisar di 4.000 hingga 4.500. Tapi nyatanya, tidak. Produk kerajinan juga sejalan dengan itu. Pengrajin ulos misalnya. Sekalipun ada kompetitor seperti ulos pabrikan masuk, bagi pengrajin ulos tradisional itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bagi mereka adalah bagaimana mereka mendapat bahan baku yang mudah dan murah. Ingat ini. Masyarakat bisa kok membedakan, membandingkan kualitas harga antar ulos pabrikan dengan tradisional. Itu mungkin contoh usaha ultramikro. Bagaimana dengan usaha menengah? Kita bisa ambil dari salah seorang narasumber di hetanews.com, Jesteli Marbun, seorang pengusaha butut di Jalan Medan, mengeluhkan bantuan pendanaan dari pemerintah. Dia berkata seperti ini, usahanya berjalan lebih dari 10 tahun. Semenjak pandemi mulai goyang, secara rutin ia harus mengeluarkan upah pekerja dan pembayaran barang masuk harian dari pemulung. Sejak PSBB kita ketahui, masyarakat jarang beraktivitas, maka stok barang pemulung pun sulit didapat. Dengan stok menipis, ia harus memutar otak menggaji pekerja. Sementara ketika mengadu kepada pemerintah melalui dinas dan perangkatnya, orang itu berkata, Anda tidak pantas menerima bantuan karena Anda adalah pengusaha. Kendala-kendala yang dihadapi UMKM bukanlah pada pemasaran, tapi pada bahan baku yang mudah dan murah didapatkan. Dari semua data di atas, kita kembali ke pertanyaan awal. Ketika pemasaran bukan jadi masalah utama dari UMKM, lalu untuk apa arahan memborong produk UMKM di masa pandemik? Itu solusimu atau solusi rakyat? Mari berpikir dengan jernih. Jujurlah, maka kita diselamatkan. Baiklah, ketemu lagi dengan Sebong dalam celoteh-celotehnya.